Jadi pertama sekarang Neng you're back 100% in 100% Indonesia. di Indonesia. Yes, After 12 years. After 12 years. Jadi 12 tahun. Gue sempet sih berusaha sebenarnya Iya. untuk nyanyi di sana, Mel. Iya. Ini juga satu, bahwa ternyata walaupun misalnya lu bisa nyanyi, ternyata nggak dimanapun lu bisa nyanyi. Jadi salah satu yang paling gue rasa di Hong Kong adalah Iya. dengan warna kulit coklat gini, kita tuh kayak dikasih box bahwa marketnya cuman di sini. Gitu, beneran Bo, demand-nya. serious? I am so serious. Jadi kayak Filipino, Indonesia gitu ya. Oh, Boxnya wow. tuh kayak di sini gitu. You left Hong Kong at that time. Officially you left Hong Kong 100%. You brought your kids. Iya. Bawa anak-anak. Ya. Suami lo bawa. Are you single now? Satu hati ingin ku denganmu. Aduh. Lanjut. Anyaman indah cintaku yang dulu. Dikit lagi. Diri tenggelam di samudra cintamu. Dikit lagi. Ku jatuh cinta. Aku tak ingin pisah. Ku jatuh cinta. Jangan tinggalkan aku sendiri. Shout everybody. Itu belum. Oh kasih. Gila, Yang terakhir yang lagu baru. kita serak-serak Serak bahasa lu lebih berat sekarang kalau Lebih gue berat. lihat. Lebih Kayaknya berat. suara ngikutin kehidupan ya. Cuma lo yang bisa nyangkutin dari suara kehidupan. Hanya Enggak, karena suara gue sekarang I udah didn't agak see it ringan. coming loh, Enggak Bo. serius, suara gue sekarang agak ringan. Setahun yang lalu suara gue juga berat. jago. Iya kan? Nih ya, broadcaster yang jago tuh kayak dia gini. Peres. Nyembatanin tuh set. Mohon maaf Bu, yang pinter-pinter gak laku sekarang. Bercanda. Harus yang jago konten sekarang guys. Tapi Iya. konten juga butuh tenaga, butuh otak juga ya Itu kan. yang gue harus belajar karena Iya dong. 12 tahun saya merantau Right. ke negeri orang, balik ke Indonesia, tiba-tiba negara ini menjadi negara konten. Exactly. Yang sebenarnya di Hong Kong itu, Bo, masalahnya social media is not as big as here. Masa? Enggak sama sekali, enggak. Jadi Itulah. Indonesia specifically nggak cuma Jakarta ya, Indonesia deh. Karena di luar Jakarta pun orang sekarang konten loh. Karena kan macet, Iya, ya kan. iya. Jadi semuanya tuh udah jadi kebudayaan konten. Iya. Nah di Hong Kong itu enggak, Bo. Nah waktu gue di Hong Kong kan gue sibuk berkeluarga. Sementara perjanjiannya adalah keluarga tidak boleh masukkan konten. Oh, Jadi iya. ngapain dong Eke hiking lah, Iya, wake iya, surfing iya. lah, boxing lah. Benar. Karena kan pada saat itu Eke sedang break dari dunia hiburan kan. Iya, iya, 12 tahun. 12 tahun, Bo, gila. Break benar-benar total break menjadi seorang ibu. Enggak total. Jadi Oh, sebenarnya sempat ya? ada beberapa single yang Iya. gue sempat rekaman ke sini dan ada satu single yang gue rekam dan rilis di sana. Tapi memang Iya. Mel, Iya. penyanyi itu kan memang harus connect sama audiensnya. Iya. Jadi walaupun dan gue berterima kasih sama label gue VMC, walaupun anak ini merantau, tapi di Indonesia tuh disupport banget sama mereka. Iya, Tapi memang iya. penyanyinya harus ada di sini, kayak yang lo bilang. Susah. Gue kan sekarang di Bali, Iya. ya kan? Oh di Bali sekarang? Gue tinggal di Bali. Belakang nggak tahu gitu ya. Padahal Oh, di Bali. padahal udah nongkrong bareng berapa Oh, udah kali. gatel mulut temen nanya. Oh, udah nggak di Hong Kong Bu Shanti sekarang? Udah gak di Hong Kong, Bu nggak di Shanti. Hong Udah 2 Kong. tahun di sini. Udah 2 tahun di sini. Maret 2022. Oke. Nah, maksud gue pada saat kesini gue baru tahu, Iya. oh ternyata dunia sudah berubah. Dunia Yes. entertainment Yes. sudah berubah bahwa dengan tiba-tiba kalau zaman gue baru berangkat dulu kan adanya stasiun TV aja. Betul, Dan betul. stasiun radio yang Yes. mengambil kuasa untuk you know what I mean? Ya. Siapa yang populer, siapa yang paling sering manggung di TV, siapa yang paling masuk di radio. Ya. Sekarang Beda. kalau lagu nggak naik di TikTok, Kalau lagu belum jadi entem-entem di TikTok, Iya, nggak loh. naik tuh lagu ya nah kan? itu bagian paling gue nggak ngerti tuh Mel. Bisa. Karena Iya, di Hong Kong iya. itu TikTok itu kan nggak boleh masuk. Oh iya, Kan produk Cina. benar. Jadi Iya, gue nggak punya iya, iya. TikTok tuh selama di sana. WhatsApp boleh nggak sih Hong Kong? WhatsApp bisa. WhatsApp bisa ya? Pokoknya TikTok yang nggak bisa. Jadi gue sama sekali blind dengan budaya TikTok ini. Wow. Nah pulang ke Indonesia
gue mengeluarkan kan musik-musik dengan bermusik kembali. Iya. Ternyata is another different ball game. Exactly. Ternyata musik lo bukan di pick up Spotify aja, Iya. harus di pick up TikTok. 15 detik orang harus Asli "Aserehe, nih, asli. Ini emang gue setuju sih, maksudnya sekarang buat orang-orang mak kepala 4 kayak gue sama Neng ya, walaupun ibaratnya kita tuh berkarir udah cukup lama dalam dunia entertainment ini kan, Yeah. tapi we always have to give space for always learning something new. Aduh, karena anak-anak baru sekarang tuh pinter-pinter banget, Neng. tapi pinter karena mereka lahir di era Iya. ini. Lah kita kan bukan lahir di era ini. Betul. Tiba-tiba semuanya berganti. Yes. Apalagi gue yang udah baru datang lagi gitu kan. Iya, Jadi iya, sekolah lagi. Saya mau sekolah loh sama Ibu Melanie Ricardo. Saya juga dulu sekolah YouTube sama Boy William tuh. Artinya kita tuh nggak perlu malu untuk mau sekolah sama orang-orang yang ibaratnya lebih muda daripada kita, Neng. Gue kan lebih muda daripada lu kan. Buka kartu. Oke, let's break down one. Ini kalau interview VJ ya, mantan VJ, tuh emang gitu. Ada beberapa orang ini. Nih gue clarified buat kalian ya, netizen yang suka nonton gue. Kakak kalau interview jangan suka kebanyakan nanya, panjang banget. Kita mau denger dari narasumbernya. Dude, guys, narasumber tuh beda-beda. Kayak Neng tuh memang dia kan memang ex VJ. Jadi gue tanya dikit dia langsung rocos panjang. Lo tau kan Neng, ada narasumber yang pasif. Dan lu gak berteman sama dia. Iya dong, lu gak berteman dan lu mau nanya soal misalnya personal life dia. Kan gue harus drill dulu nih, gue panasin dulu. Panasin Gak dulu. bisa langsung Di-all-in dulu. Gue all-in, gue kasih lubrikan dulu. Iya dong. Itu boleh ya? Boleh masuk di itu kata itu boleh, ya? Boleh kan, maksudnya pelumas itu kan bukan Pelumas. Iya, Oke. pelumas. Oke, kita mulai satu persatu karena I'm sure banyak banget, terutama penonton gue tuh banyak anak 90-an. So they're very happy kalau gue ngundang 90-an. Jadi pertama sekarang Neng, you're back 100% in 100% Indonesia. di Indonesia. Yes, betul. After 12 years. After 12 years. Jadi 12 tahun Shanti tinggal di Hong Kong, menjadi ibu rumah tangga dan benar-benar ngurusin keluarga. Iya, ya, gue sempet sih berusaha sebenarnya untuk nyanyi di sana, Mel. Iya. Ini juga satu, bahwa ternyata walaupun misalnya lu bisa nyanyi, ternyata nggak dimanapun lu bisa nyanyi. Jadi salah satu yang paling gue rasa di Hong Kong adalah, and this is me speaking the honest truth ya. Dengan warna kulit coklat gini, kita tuh kayak dikasih box bahwa marketnya cuman di sini. Gitu, beneran Bo, demand-nya. I am so serious. Jadi kayak Filipino, Indonesia gitu ya. Boxnya tuh kayak di sini gitu. Jadi gue pernah datang ke sebuah management company dengan showreel gue, dengan berbagai music album cover, potongan-potongan video klip, potongan-potongan konser, magazine cover. Kagak dilirik nih, cuman asli nih ya. Mungkin cuma dipasang 30 detik pertama, terus udah gitu cuman yang I don't think we have anything for you. Wow. Straightforward ya, Bo. Straightforward. Terus pernah juga, it's not like I didn't try, I tried gitu. Tapi memang gue tahu persis bahwa demand-nya bukan itu di sana, antara lokal atau westerner sekalian. Gitu. Enggak, jadi kalau Asia tapi kulit gelap agak coklat Melayu lah. Enggak. Susah. Enggak ini bukan banget. berarti untuk racist ya. Bukan racist. Tapi memang demand-nya seperti itu. Demand-nya dikotakinnya ke kayak ya sorry to say maksudnya kayak ke bar, kayak ke you know what I mean, session player gitu. Boro-boro dilihat, Bo, showreel gue enggak. Was it because of your song? Karena kan lagu lu banyak kan yang disco gitu. Enggak juga. I told them I can sing anything in English segala macam, bisa segala macam. I did like 3 big gigs di sana. SG50 terus dua acara charity. That's about it gitu. Jadi nggak kayak nggak kesini nggak kesana to anywhere lagi setelah itu ya. So jadi finally you decided setelah 12 tahun rehat dari karir nih ya, Neng, dari karir. Now you're back. Balik Shanti is back. Karena ada the last straw menurut gue. Jadi waktu itu pas pada saat COVID kan kena ke Hong Kong. Hong Kong was the worst country to be in COVID. Aturannya paling strict, hukumannya paling strict. Wah udah deh mau bikin gue gila. Gue dapat lagu dari Alam Urba yang gue pikir ini bisa jadi suatu breakthrough buat gue karena pakai bahasa Inggris. Adiknya Nafa. Iya, adiknya Nafa. Gue rekam dari sana, ngerekamnya dengan Zoom live Alam di Indonesia. Terus direkamnya, pokoknya live lah direkam. Gue di Hong Kong, dia di Indonesia. Jadi lagunya judulnya Love is Deja Vu. Tiba-tiba nih emang dasar universe ya. Gue cuma lagi cerita doang sama teman gue soal the ups and downs of my career, what happened to my career. Karena kan gue juga sempat melalui perpindahan label, di drop kontrak gue di drop label segala macam. Ternyata temen gue ini set on the board of TEDx
TEDx Talk ya. Tapi TEDx itu dibeli license-nya oleh Hong Kong dengan TEDx Teen Ha Women. Dia merasa I have a story to tell. Jadi kasih gue golden ticket untuk jadi TEDx speaker. Wow. Gue gini, hah? Kan itu mencurahkan masalah pribadi juga ya, Bo ya. Nah, tapi dengan TEDx format. Terus dia bilangnya gini, and if you want, you can launch your new song there. Gue langsung yang, wow. Universe ya. Tiba-tiba kebuka tapi nih. itu tuh pada saat gue udah kayak hampir putus nih, Bo. My sanity tuh udah kayak, ini tinggal dikit lagi nih, tinggal gitu. Karena Untuk mencoba di Hong Kong nih? Bukan, pada saat Covid itu 2 tahun itu, Bo. Oh, karena lu tuh ibaratnya udah puyeng deh. Ya, udah puyeng. Karena ruang gerak gue kan gue aktif banget. Bener, ruang gerak gue tuh sangat terbatasi. Gak bisa kemana-mana. Gak bisa ngapa-ngapain. Ada punishmentnya juga kan? Iya, pokoknya gue juga. gak akan pernah mau quarantine pertama. Lu kebayang gak seorang Shanti di kamar hotel 3 minggu? Oh my goodness. Dan lu harus bayar 50.000 Hong Kong dollars, like 100 million rupiah. 50.000 buat 3 minggu. Iya. Ya, lu kalau mau treadmill tambah lagi 15.000, 30 juta di kamar. Treadmill, bayar lagi sis. Kalau mau keluar ke treadmill doang gitu? Lu nggak boleh keluar. Treadmillnya dimasukin kamar lu. Good Lord. Pokoknya beda deh, quarantine beda banget, beda ball game di Hong Kong. Pokoknya udah hampir gila lah. Udah hampir gila. Quote-unquote. Ya. Akhirnya lagu itu membuat gue punya project Love is Deja Vu. Buat yang belum dengar, tolong ke Spotify karena itu lagu penyelamat My Sanity. Wow. Anyway, akhirnya gue launching lah si lagu itu sambil gue menjadi speaker di TEDx, which I thought it was a breakthrough karena menurut gue tuh orangnya sangat personal. I guard my personal story, I guard my personal life. Gue tuh bukan orang yang kayak lo bilang, waduh ubek-ubek isi perut segala macam. Bukan. First, I don't like to play victim. Second, I don't like to air everything personal about me. Ya. Jadi gak akan pernah lo ngeliat di Instagramnya Shanti tiba-tiba cerita misalnya gila ya, jahat banget. Atau gak sampai kata-kata, cuma kayak lagunya sedih sama gambar nangis dong. Gue lebih encrypted dari itu biasanya. Mungkin sih ada sedikit, tapi biasanya gue dengan hashtag my 2 cents. Iya, tapi gue tahu sih pacar-pacar lo dulu tahu, tapi memang lo nggak pernah. Pacar-pacar plural ya. Ya Anda kan hits, ya kan cewek pamal ya. Pada zamannya ya. Tapi kan memang lo tidak pernah, memang zaman itu juga. Tapi ada juga yang tergantung artisnya ya. Tapi memang lo tidak pernah yang memang share your personal life to the public. I don't like it. I don't like it anyway. Gue mana tadi? Nah, pas pada saat itu. Keluarlah lagu ini di Hong Kong, dapat nama gue, Bo. Akhirnya dilirik lah karena saat itu di launch di satu hall, aduh gue lupa namanya apa, yang pertama kali dapat izin untuk pengumpulan massa. Wow. Jadi kapasitasnya tuh berapa ribu orang, akhirnya cuma 1.000 orang dan cuma 2 orang, space. Jadi in control gitu. Tapi acara pertama, Bo, dan gue ditaruh penutup. Menutup acara. Itu yang namanya gue nenek. Lo tau gak, lo harus ini kayak gini nih ya waktu itu. Gue kasih penggambaran ya. Gue masuk ke, gue liat nih speaker yang lain-lainnya dulu ada 10 nih. Itu yang namanya perut gue gini, kayak pengen kabur. Gue mendingan suruh nyanyi 10 lagu daripada suruh cerita kehidupan gue. Lo VJ ya, Bo? Pernah gue VJ. Tapi kan ini beda. Dan format TEDx tuh to the point semua, Bo. Jadi lo gak boleh ngalur ngidul. Oke. Anyway, ini kayak gini nih, ada lampu jebret kan, follow spot. Begitu gue keluar, terus gue gini, gue pengen ngilang gitu kan. Santi lo, bro. In front of audience yang gak tahu siapa gue. Ya kan? They don't know my background. Beda kalau di Indonesia. Iya kan? Ini dan gue lihat 1, 2, 3 penuh gitu. Sold out event. Gue inget banget tuh. Akhirnya gue cuma, terus udah gitu floor director begini, 3, 2, go. Gue juga gini, gue cuman tarik nama gue gini, terus gue sempet gini, gitu deh, ya udahlah nek, dan kepala gue gini, ya udahlah nek, blur gitu udah kan. Tapi it went well. It went sepecah-pecahnya si lagu itu kan, Love is Deja Vu. Gue akhirnya mendapat energi kembali. Oh, things are going to look up, ya kan? Gila Positivity, there's a silver lining of this very karena long lu tuh dark performer, inside. Dan gue tuh sebenarnya juga orangnya positif gitu loh. Tapi that almost broke me. Nah, tunggu dulu. This is the way the universe, like when life throw you a lemon, gue udah bikin bukan lemonade lagi, Bo. Gue udah bikin rujak lemon. Gue udah bikin segala macam dari lemon itu. Dilempar lagi lemon berikutnya. Lu tau apa lemon berikutnya? Omicron. Oh iya, belum beres ini. Omicron. Lagu gue rilis. Jadi baru tuh gue dapet tawaran. Shanti mau main di klub ini. Shanti mau main di klub ini. Karena keluar tuh jadwal. Baru buka tuh. Tawaran. Gue udah meeting sama yang ownernya ini. Gue udah meeting ini. This is what I can do. Gue udah kumpulin tuh penarik gue. Udah ada band segala macam. Jebret Omicron. Gue tuh sampai gini. Gantung lagi dong sepatu boots seluruh. Enggak, gue cuma begini nih. Bener ya. At one point my apartment gue cuma gini. Crazy.
apalagi di sini ya Allah, ini apalagi sih gitu nggak? At the end of the rope yang gue udah nggak bisa lagi mikir positif, gue udah nggak bisa lagi menyemangati diri gue sendiri, gue cuma bener ya udah terserah deh. Tapi COVID tuh berarti benar-benar punya impact yang sangat berbeda pada setiap orang ya. Crazy. Bener, sangat beda. Nah akhirnya pada saat itu kan Januari tuh Omicron ya kan. Akhirnya gue bilang I cannot do this anymore. Gue udah bilang ini udah pada sampai taraf nggak bisa. There's no space and no oxygen for me in Hong Kong. Akhirnya gue bilang oke, gue pindah lah ke Bali, ya kan? Cabutlah, nyampe lah gitu kan, gue ke Bali. Dan mind you, 2 years COVID itu gue make it a mission, gue nggak mau quarantine. Jadi I didn't go anywhere. Jadi gue ngalamin semua tuh, Bo. Perubahan segala macam aturan, yang tetangga gue dikirim ke government isolation, yang tiba-tiba ada ambush tes di apartemen, yang anak-anak SD sempat dipisahin dari orang tuanya. Gue ngalamin semua itu. Jadi gue tuh udah rada singit. Nah, landing di Bali dong, kayak nggak ada COVID loh. Gitu, gue sampai gini, ini dunia apa ya? Gue sempet yang gitu loh, Bo. Tapi kan tetap ada aturan dong di Bali dong. Ada, tapi tidak seketat di Hong Kong. Ya, nggak. Waktu itu kan lagi, ya kayaknya Omicron. Omicron juga nggak separah Alpha dan Delta soalnya. Sementara Omicron itu dianggap terparah di Hong Kong. Di Hong Kong. Oh ya, beda government. Wave-nya udah beda. Nah waktu itu gue inget banget tuh, gue ke rumah sahabat gue si Indah kan. Kalalo. Gue langsung datang ke sana. Ada orang-orang lagi ngumpul yang tahu gue nyampe cuman Indah. Gue bilang, Dah, I don't wanna jinx it. Gue bilang gue cuma akan nyampe ke rumah lu jangan bilang orang-orang. Karena satu-satu kawan-kawan gue di Hong Kong kena Omicron. So they couldn't leave. They couldn't leave Hong Kong, Bo. Satu-satu tuh jebret. Dan itu inner circle gue. Jadi gue tuh ngunci di rumah. Don't touch me. Don't even breathe near me. I want to leave this country. Go away gitu. Karena lo harus PCR. Lo harus negatif. Kalau lo sampai terdeteksi lo gak bisa terbang. Bye banget kan. Dan masalahnya waktu kan pesawat flight pada di cancel. Satu-satu, including SQ. Itu udah gak mau terbang ke Hong Kong. Jadi either I take that flight or I stay till I don't know when. Jadi gue gini, do not even breathe near me. Gue bilang gitu. Udah, akhirnya gue nyampe, gue gak bilang sama Indah nih. Gue nongol di rumahnya, gue teriak gitu kan, gue guling-guling di rumput. Wah, tari-tari saman. Dan ucapan syukur ya, Dek. Ucapan syukur itu gila banget. I really didn't think I can make it out. Karena lo ngerasa gue udah gak waras tuh. Wah, mental on the verge. Dan yang gilanya adalah di antara semuanya, gue tuh yang last people yang masih positif gitu. Jadi kayaknya kalau gue udah break, yang lain udah kayak domino, tek gitu. Ya, ini mental ya, we're talking about mental maksudnya. Mental, Bo. Jadi pada saat itu ke Bali justru untuk melarikan diri to leave. Officially leave. Cut. Gue udah gak mau lagi. I've had enough. With Hong Kong. Udah, I draw the line. Again, sorry to say, ini there's nothing wrong dengan keadaan di sekitarnya saat itu, tapi memang Shantinya as a personal udah nggak sanggup lagi aja. Nggak sanggup. Gitu ya. And again, it's a personal choice. Iya, so you left Hong Kong at that time. Officially, you left Hong Kong 100%. You brought your kids, bawa anak-anak. Iya. Suami lo bawa? Enggak. Lu dan anak-anak berdua. Iya. So you ngomong sama anak-anak lo bahwa we're starting new life in Bali. Yeah. Semua sepatu macan lo, sepatu zebra lo yang segini lo bawa semua dong, Nek. Kebun binatang Shanti udah pindah ke Bali semua, Bo. Pindah. Oke, nih gue langsung nanya ya, karena gue tau lo, are you single now? Karena udah pasti itu pertanyaan netizen. Selalu melihat Neng Shanti dengan celana pendek, kakinya kecil gitu, kayak belum bertelur, kayak belum beranak gitu ya, Bo. Pasti semua nanyanya, is she single now? Are you single now? Yang penting semua pihak, semua orang sudah happy. Yes. Ya, semuanya baik-baik saja. Ya, itu yang paling penting. So everybody's happy. Everybody's happy. I'm doing just fine. Gue rasa netizen Indonesia sekarang pintar-pintar ya. Ini jawaban copy paste sendiri. Next question. Oke, langsung. But are you happy now? Very happy. Very happy. Very happy. Ini chapter baru nih. Chapter baru dan juga redefining myself and finding myself again. And it's time to do my music again, Bo. Karena at the end of the day, lihat nih, cincin gue nih, tuh. Kunci ya, saya kunci. Karena waktu itu juga yang menyelamatkan gue apa, Bo? Musik. Yang ya gimana ya, gue tuh I'm an artist but not artist, celebrities gitu. I'm an artist, musician at heart gitu. Dan kayaknya Hong Kong is not a place who would give me a place to grow.
or gave me a chance. I did try many times gitu loh. Nah, balik ke situ juga nih. Oh, dasarkan untung kan. Bekas VJ jadi nyebrang juga. Balik lagi. Jadi nyebrang juga. Ngemeng-ngemeng soal gue gak dapet kesempatan di Hong Kong. Ternyata gue balik ke sini dengan berpikir, oh I know all the channels. I know all the... I'm Indonesian. Gue udah tahu, gue udah pernah nih di Indosiar, SCTV, Trans 7, Trans TV. Tinggal telepon aja produsernya. VMC Music, label music, gue tenang. I know how to do it. This is my shit. Gitu kan. Boleh gak? This is my shit gitu kan. Tiba-tiba pas balik sini, ding dong! I got so shocked. Ternyata it's a different ball game. Dengan waktu gue pergi. Waktu gue pergi kan 2010. Iya. Nah 2010 ya Neng? 2010. Gue balik 2022. So there's 12 years. Crazy. Yang ternyata dunia entertainment sudah berubah. Cara mengelola musik sudah berubah. Yang gue tahu is when I knew. What I knew. Yang itu adalah lo produce musik dan and I knew how to produce music. I'm a music producer. Dari sejak album ketiga I produce my own album. Wow. Tapi bisnisnya beda. Caranya lo mengangkat musik lo ke masyarakat beda banget gitu. Soalnya apa yang lo rasain sekarang yang membuat lo tershock lah ibaratnya. Tershock adalah, I'm sorry to say, correct me if I'm wrong ya guys ya. Tapi ini how I feel. I think it's rarely about music. About the music or the song itself. Jadi karena jarang banget ngebahas tentang musik. Karena kan soalnya gini, kita sebagai musisi, kan gue tanggal Mei 2023 itu gue rilis lagu judul Kupu Menanti. Kupu Menanti itu hasil curhat gue sama Rika Ruslan. Seorang kupu yang menanti gilirannya untuk terbang, untuk keluar dari kepompong dan segala macamnya ya. At the end of the day, musisi itu kan bikin lagu itu dari hati ya, dengan berbagai, apalagi gue eksekutif produser, jadi duit sendiri, video klip duit sendiri, semua modal duit sendiri, ya kan gue karena I want to own the rights of copyrightnya gitu. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Cuma 15 detik tergantung dari sosial media, ya kan? So apakah mereka mendengar keseluruhan liriknya? Apakah mereka mendengar keseluruhan lagunya? It's becoming a question to me. If it's really about the music anymore atau cuman bikin kayak pas ref aja 15 detik bikin gerakan. Oke. Yeah. So I'm asking you to tell me, is it really about still the music? Or not. Ada sih beberapa yang memang kayak misalnya again ya, kalau lagu-lagu yang naik di TikTok tuh biasanya dari kita nggak tahu lagunya apa, karena diputar terus jadi jedar emang bener. How do I get there? Itu yang jadi pertanyaan gue. How do I get there? Kalau gue kan mesti taunya cara lama. Kita anak orang-orang konvensional tuh kadang-kadang, nih kok bisa tiba-tiba gimana cara nyampe ke situ, ke TikTok kok bisa nge-push misalnya ya. Itu that's a simple question gitu ya. Simple question. Terus udah gitu juga gue masih doing radio tour di Bali. Gue masih doing radio tour di Jakarta, dibantu sama teman-teman kita radio announcer juga, Ujo, Ari, teman-teman kita juga, tapi it's not enough. It's not enough. Padahal itu radio tour itu ya, Bo, lu tau kan dari jam 7 pagi, lo udah harus nyanyi 4 lagu. Crazy sih. Sampai jam, you know what I mean? Karena kan gue dulu punya radio Hard Rock FM, jadi gue tahu bagaimana pagi-pagi penyiar-penyiar ini datang, kadang-kadang belum mandi, apalah segala macam. Dan penyanyinya harus nyanyi sekarang jam 7 pagi dengan suara bantal itu. Apa gue nggak tahu ya, ini ntar taruh di kolom komen kalau teman-teman yang tahu. Apakah si musician tuh kayaknya sama sih mereka masih melakukan, tapi kayaknya mungkin udah nggak semua. Again, correct me if I'm wrong ya. Enggak, gue masih disuruh nyanyi. Live. Apakah semua musisi ngelakuin radio tour? Diminta. Oke, diminta. Kalau mau slot itu harus nyanyi. Cuma kadang-kadang gue pikir pagi banget ya, Nek. Masih suara kasur. Nah, artinya untuk nama sebesar lu, Bo. Oh, ya dong. Sebesar suaya. Bo, gila, lu tuh kan berkarir jauh sebelum gue berkarir ya, Neng. Tapi memang kan you left this country quite long. 12 tahun tuh bukan waktu yang mudah. Iya, banget. Thousand things happen. Ya kan, akhirnya changing the game and everything gitu. Buat Shanti aja yang akhirnya finally she's back. Bo, dia shock mampus ini sekarang gila dia apa? What's the deal gitu kan? Ya kirain I know the game gitu, tinggal tutup mata lah gitu ternyata. Tapi gue harus akui ya ini kan sekarang tadi kita udah bahas off air ya. Ini kayaknya limelight-nya lagi anak-anak yang baru, idol gitu ya. Yang gue akuin adalah kualitas suaranya pada bagus-bagus. Oh iya, I agree with itu. I agree. I agree. But it's still I'm wondering gimana caranya ya gitu, maksudnya bersaing lagi dengan dunia yang menurut gue kok jadi baru banget gitu sekarang. So 12 tahun itu ya dimana lo meninggalkan Indonesia, is there any regret in your heart?
Good question. Dasar Anda Melanie yang Ricardo. Melanie yang karena ada Melanie Subono, ada Melanie Putria ya, Bo. Tapi kan Melanie binti Ricardo ini. Adakah maksudnya setelah lo sekarang you're back dengan nama lo Shanti pun lo aja masih kelabakan, you feel overwhelmed dengan industri ini. And when you look back, jir, lo 12 tahun menghilang, ada penyesalan nggak? Jadi gini, waktu meninggalkan Indonesia itu, nobody put a gun to my head. It was an honest 100% decision of mine. Consciously memang mau meninggalkan industri yang pada saat itu sudah gue kecimpungi selama 10 tahun lebih, ya, musically. Tapi kan karir lo masih bagus. Itu lagi rilis album ketiga yang I self produce sama Tompi. Ya, jadi biaya sendiri nih ya. Jadi baru belajar nih jadi produser. Terus baru keluar lagu duet sama Dewi Sandra yang berjudul Gila. Itu baru keluar. Baru syuting klip. Oh iya sorry, Dewi belum pakai hijab ya? Belum gitu. Kau membuatku gila. Ku tergila-gila padamu. Itu lagi mau keluar nih, keluar. Tiba-tiba takdir mengatakan beda. Saya terboyong, diboyong bukan terboyong. Terboyong tuh nggak sadar ya, kayak tenggelam gitu ya, Say. Ini kan by decision. Diboyong ke Hong Kong. Tapi waktu itu memang at the height of the career ya. Kalau dibilang nyesel, honestly 100% enggak. Tidak ada. Sama sekali enggak. Kenapa? I think everything happens the way it should, when they should, why they should. Sometimes we don't know why, we don't know when, we don't know how. Dan sampai sekarang pun mungkin nggak akan pernah terjawab. Tapi achievement gue terbaik gue adalah knowing that in those years I've created this two little monsters, two little creatures. Gue ngomongnya merinding. Two boys that are amazing, they're smart, they're kind, they're tough, resilient, dan cinta banget sama mamanya. Oh, we are so close, Bo. Oh ya? They're my best friends, Jadi through thick and thin dengan segala macam perubahan hidup, pindah dari Hong Kong ke sini, we are so close. Karena I got you. You know, lo bisa bilang sama anak lo, don't worry, I got you. And they also think to me, and also they say to me, don't worry, mommy, I got you. Udah itu mah, no regrets. No career, no contract that can beat that. No, ya ada. Itu rasanya langsung. Itu yang gue sering banget share di konten gue. Maksudnya gini, life itu kan tidak bisa selalu sesuai dengan apa yang jadi ekspektasi kita. Tapi mami, being a mom, lu kan chosen by God. Lu tuh dipilih dengan lu punya anak tuh, bukan semata-mata Tuhan tuh. Lu punya anak, enggak dong. It comes with a big responsibility, dude. Banget. Tapi Mel, kayak kalau gue kan boboin anak-anak gue, I still put my kids to bed. Terus gue selalu bilang kita berdoa dulu, ya kan? Abis itu, what are we thankful for today? That's every night without fail, ya kan? Dan anak gue selalu bilang, I'm thankful for this. Tunjuk ke gue. I'm thankful for this one, I'm thankful for this one. Dia tunjuk-tunjuk gitu. Regret. To their mom. Tiap malam I'm thankful for this. And pagi-pagi bangunin gue tuh selalu dengan ciuman. Terus yang I love you. Udah. Regret apa? That's the best thing in the world. I know. The best feeling in the world. Kalau gue, gak ya. Tapi menurut gue, what's the point? You have great career. Do you lose your kids? Iya. For me ini my personal opinion. Sorry, ini bukan losing your kids physically, tapi cinta anak-anak lo. Anak-anak lo kayak, where's mommy? Tapi itu juga akan selalu ada push and pull sih Mel, menurut gue ya. Kayak gue nih sekarang kan, mau kembali berkarir. Gue harus kasih tahu lagi ke mereka, ini one point. Gue itu tidak pernah mengenalkan mereka ke dunia mami selama gue di Hong Kong. Because I thought I was over and done. Jadi mereka nggak tahu nih maminya nih Okasi, nggak ngerti, superstar dengan Palmal Girl apa VJ MTV nggak tahu. Jadi pada saat gue mau kembali berkarir nih gue harus kenalin lagi gitu loh. Dan mereka supportive, kayak gue kesini kan. Dan ini juga salah satu yang bisa diberitakan di Melanie Ricardo YouTube channel bahwa saya akan kembali berfilm. Main film. That's good, Neng. Alhamdulillah, Bo. Kalau pintu satu tertutup, ternyata sama Allah dibuka yang pintu yang lain juga ya. Padahal tadinya aku sempat yang mikir kayaknya enggak ada ini film, enggak ada, terakhir kan 2016. Aku pikir udahlah itu bukannya gimana ya, tapi kan album udah ada 5, single mungkin ada 6 single, film ada 11. Yang gue kejar bukan
bukan kuantitas, bukan eksistensi, bukan apa, tapi I'm an artist. I need to make art. I need to make music. I need to act. Jadi pas pada saat gue ditawarin skrip ini lagi, dan ini genre yang belum pernah gue mainin sebelumnya. Cause I've done komedi, I've done drama, I've done movie festival yang indie, I've done mainstream gitu, yang mana ini belum pernah nih. Gue belum pernah. Ini apa? Komedi atau horor? Gue belum pernah horor, Bo. Gue belum pernah, ya kan? Pas baca skripnya gue yang gini, wah menantang nih gitu. Tapi I give the requirements as me as a mom. Limitationnya ini. Gue tutup bukunya. Ya udah, dapat syukur nggak ya udah. Sorry, berarti pada saat pertama kali ditawarin, ini this movie requires Shanti untuk ada di Jakarta, like whole time bisa 1 bulan deh. Artinya kan lo harus jauh sama anak-anak di Bali ya. Betul. Dan lo bilang enggak bisa. Gue langsung enggak bisa. No, gue langsung bilang gitu. Because my priority udah bukan, ya kayak tadi gue bilang udah ada 11 film ya. Udah gini-gini udah pernah nyampe Cannes Film Festival loh. Berbagi suami kan nyampe Cannes Film Festival. Tapi gak kejadian kan berbagi suami kan. Soalnya ngeri lu, Say. Lagu-lagu suka ada kejadian lu, Say. Ya kan? Coy ya. Masya Allah. Coy, jangan sampai. Coy. Nah akhirnya tapi gue memutuskan untuk, karena yang ini nggak time consuming, dan alhamdulillah production house-nya mengikuti requirements dari gue, karena tetap prioritas gue adalah anak-anak. Prioritas lo sekarang, walaupun you're back now for the second time, anak-anak. They have to be fine first and foremost. Tapi gue tuh juga tetap, mamanya ini perlu nih ada outlet gitu kan. Makanya gue ngeluarin Count on Me, gue ngeluarin Kupu Menanti gitu kan. Dan insya Allah ini mau berakting lagi. Film lagi. Tapi ini tadi menyambung, gue selalu bilang sama banyak orang bahwa being a mom itu memang it's not easy. Karena ada anak-anak yang selalu rely on us, berpegang sama kita. Jadi kalaupun mami mau stres, it's okay, it's part of being human. Tapi jangan lama-lama. Kalau lo mau nangis-nangis, lo mau stres, sedih, depresi, whatever you wanna call it, tapi jangan lama-lama. Nah pada saat lo kemana overwhelmed, lo mungkin at the lowest point, mungkin lo you don't have to go on detail in your life. Tapi di lowest point hidup lo, kan ada 2 anak nih, 2 bocil laki-laki yang gemes-gemes ini, yang pegangan sama kamu Neng gitu. Gimana caranya supaya lo tetap waras dan lo bisa ngomong ke anak-anak, I got you. On theory, it looks like I'm saving them. In real, they save me. What do you mean? Ya keberadaan mereka itu, 2 tangan kecil itu, they save me. They gave me that power. They gave me the strength. Ngeliat mereka aja udah, tinggal pegang tangan mereka. Udah. In theory, it looks like the mom is taking care of the kids, right? But in real, they save me. Beneran. Tuh. Very true sih. Ya kan? Kita jangan. Tapi bener loh. Bener kan? Bener. Sebenarnya anak-anak tuh yang menyelamatkan kita dari. Mungkin kalau nggak ada anak-anak kita justru kemana tahu ya, Bo. Ya kan deh. Ngomongin Count on Me dikit dong. Ya boleh. Ya. Akhirnya sekarang lu punya single baru. Ya, single Siapa baru. perempuan berkulit gelap ini juga? Itu. Berkulit gelap eksotik ya guys? Ya. Jadi Desember 1st of December 2023 kemarin, Count on Me officially released on every on every music platform. YouTube Music, Apple Music, Spotify, wherever you can find music, we're there. Ceritanya adalah, ini juga universe nih, Bo. Ya, kita ngomongin sekarang ya. Sangat. Gue mau nih nyari lagu kan, gak dapet. Pokoknya gue usaha banget gak dapet. And then suddenly gue cuma datang ke ulang tahun temen gue. Kucuk datanglah si perempuan tinggi yang kakinya aja 2 meter. Ember. Lebih tinggi kita berdua. Kayaknya mamanya manusia kayak papanya jerapah deh. Nih, tinggi banget dia, cantik bener. Dia bekas model di Milan, di Itali. Anyway, dia bilang, dia duduk sebelah gue. Kenalan, bareng tiba-tiba dia bilang, oh I'm a songwriter. Oh ya, what music do you write? Dia casually play aja di teleponnya, gue dengerin gini. Terus dia bilang, loh kok gitu kan. Nah, gue sebenarnya waktu itu memang lagi nyari materi untuk comeback ke dunia musik, ya kan. Ini juga nih, Bo, we tried. Hasilnya nggak selek. Lagu itu nggak kayak gini sebelumnya. Pokoknya kita masuk studio, beatnya ada, tapi nggak, suara dia kan pitchnya tinggi, suara gue gede, nggak masuk gitu. Akhirnya itu juga tuh, pintu itu ditaruh dulu di shelf. Gue ngerjain Kupu Menanti, ya kan. Gue ngerjain Kupu Menanti, abis selesai Kupu Menanti, gue balik lagi ke dia nih, hai, gue bilang gitu, yuk terusin yuk project yang kemarin, I didn't abandon you, gue bilang, tapi cuman gue I put it on the shelf dulu. Dia balik-balik, tenang, gue udah rewrote the song.
This is a wow. brand new song. Akhirnya jadi yang ini. Oh jadi sebelumnya bukan ini? Bukan ini. Dan jauh lebih bagus dari awal kita bareng. Kita bring in music producer namanya Agi, DJ Soltis, orang Indonesia. Semuanya ini produksi Bali, Bo. Jadi recordnya di Bali, engineer di Bali, mix and master di Bali. Kita ketemu di Bali. Pokoknya ini Bali baby. Bali baby banget lah. Bali music. Gitu keluarlah December 1st. Si Count on Me ini. Dan ini menurut gue duet kolaborasi yang unik karena dari seorang Indonesian singer sama Canadian Jamaican singer. Walaupun tadi lo bilang juga apa namanya perjalanan untuk bisa promo lagu ini juga it takes to make 1 tahun. To make 1 tahun. Tapi dari mulai rilis sampai sekarang kan ada sekitar 2-3 bulan. Ini kita sama-sama gini juga ini bikin konten apa lagi ya gitu. Tapi I believe in the song. Puter otak juga ya. Puter otak tapi banget. I believe in the song so much karena liriknya oke, ini Afrobeat, belum ada kolaborasi Shanti dengan penyanyi luar gitu kan. So I have faith in this song. Kenapa lu nggak balik ke Jakarta nih? Itu kan pasti pertanyaan. Kalau lu mau balik lagi as career gitu, kenapa nggak tinggal di Jakarta? Kenapa? It sounds like you love Bali that much. Iya, gue gak bisa beda. Apa yang tadi lo bilang Hong Kong gak bisa, gue aneh selama 12 tahun, oh my god, I can't gitu. Tapi apa yang, of course ya, so many beautiful things about Bali. Tapi apa kayak, it seems like you found yourself again in Bali. Quality of life pertama di Jakarta udah gak ada buat gue. It's not a city that I can connect buat quality of life. Quality of life buat anak-anak juga. Semuanya indoor, semuanya dari mobil ke mobil segala macam kan. I would like to be outdoor, I would like to connect with nature. Dan itu gue banget. Jadi everything about Bali tuh yells my name gitu. Jadi my soul tuh kayak my soul cup tuh fulfill banget di sana. Di Bali. Iya, bosen dikit gue tinggal cari waterfall atau sunset gue tinggal bawa anjing-anjing ke pantai. Anak-anak juga gue ajarin outdoor, no gadget, sebisa mungkin. Ya. Dan alhamdulillah sahabat-sahabat gue juga tinggal di sana. So everything tuh works ya emang gitu. Pasangan gak di sana? mulai. Nanya dikit kan, lagu boleh udah ya, nanya dikit boleh ya. Iya. How old are you now? 45. Ya sedikit lah, gue 43, lu 45. Okay. Tapi kan kita udah di bukan usia lagi yang mehe-mehe enggak dong. Like you know exactly what you want. Walaupun kadang-kadang ya hidup mengajarkan hal yang wow, kaget banget nih gitu kan. Tetap masih ada yang bikin kaget tapi sangat clear, lebih clear. Tapi sangat clear. Maksudnya kalau this is not for me, bisa kerjaan atau apapun, oke, gak apa-apa. Move on. 40s tuh is the best age menurut gue, Mer. Iya. Ya, Mer. Bener. Bo, apa hidup di kacamata lu sekarang? Karena kan lu you've been working since you were young. Terus udah gitu lu pernah give up, sacrifice your career yang lu dapet ini bukan gampang kan gitu. Demi keluarga. Bo, it took courage lo untuk bisa bilang gua sacrifice demi keluarga gue, demi anak-anak gue. Terus sekarang apa? Hidup tuh di kacamata lu apa nih sekarang? Gue terima apa adanya. Lu terima apa adanya? I accept, I live it, and thankful. Gak ngoyo. Ada ngoyo masalah karir, ada kayak resah gitu ya. Kayak gue tuh kayak di intersection yang kayak gue masih bisa bermusik gak ya? Gue masih ada yang mau dengerin gak ya? Gue masih bisa masuk festival musik kayaknya. Ada kayak gitunya. But the end of the day, I'm happy. Dan untuk nyampe pada sampai poin itu tuh susah banget loh dan lama banget. Tapi kita manusia, nggak mungkin dong kita nggak ada di intersection itu. You really know where to go. Emang kita anak dewa. You are just clueless. Tetap ada itunya. Tapi I know how to handle myself pada saat itu datang. Kalau dulu enggak. Pada saat di intersection, wah pusing. Nggak tahu harus bagaimana. Wah begunda apa segala macam. Kalau sekarang tuh benar-benar cuman diam, mikir ke pantai, lihat sunset, be with yourself, and then after that biasanya nih Mer, the answer will come to me. Bentuknya bisa macam-macam. Bisa macam-macam. Kayak tiba-tiba film ini datang ke gue gitu kan. Tapi pada saat misalnya gue kayak bilang bingung banget nih ini misalnya nge-push single ini gimana lagi, gue let go aja dulu deh, taruh di shelf dulu. Iya sih benar. Gitu. Karena makin lu gue apain lagi. Gak nemu kadang-kadang. Saat lu lagi chill, dapet tuh. Knock. mulai. Tapi di cinta juga gitu kan. Kalau lu ngoyo, biasa lu malah gak dapet cuy. Lu lagi duduk-duduk manja, cuma pakai maskara doang. Coba buka tarotnya. Aduh, juara banget. Well, you believe in true love still? Lu tau gak?
Lu kan bucin, Nek. Penutupan dari Kupu Menanti itu, kalau kalian mendengarkan lagu Kupu Menanti sampai ujungnya, itu tuh waktu di studio Rika Ruslan bilang gini, there's something missing. Ini ada yang hilang nih, ada yang hilang. Kurang shantinya. Neng, kamu harus ngomong sesuatu di belakang yang benar-benar kamu banget. Apa yang kamu rasain dari lagu ini yang hidup kamu banget. Gue diam, apa ya, Kupu Menanti kan, datanglah pujaan mendekat kepadaku, gitu kan. Gue diam 5 menit, keluar loh kata-kata itu. Tunggu, aduh, bentar. I believe that love makes the world go round, and I'm a lover. I always believe in love. Your butterfly, Shanti. Itu keluar. Jadi lu akan selalu menjadi lover ya? I'm a lover, Bo. Gak bisa. I always believe in love. Gue tuh bucin dan I believe in fairy tales. I believe in romantic. I believe in poem. I believe in songs. Kalau enggak, gila 45 masih ya, Nek? Tetap ya. Tapi justru itu fuel, bahan bakar untuk hidup ya nggak sih, Nek? Iya. Kalau enggak tuh nggak ada sinarnya. Kalau nanti ya those two kids nih, si jagoan-jagoan ganteng ini, gue nggak mau sebut namanya. When they're finally like, you know, grown up gitu, dan mereka mau menikah, apa advice? Aduh. Gue ngebayang mereka punya pacar aja gue mules, Bo. Masa sih, Nek? udah mulai punya crush dong? Udah banget. Aduh, mamanya langsung nggak. Terus udah gitu dia cerita sama gue. Itu ceritanya tuh kan ngasih lihat WhatsApp-nya gue gini. Ke dalam hati gue. Dalam hati gue. Gila ya, Bo. Gitu. Tapi udah bilang, ada kejadian lucu. Aduh, nanti gue dimarahin gak ya sama Juno cerita ini. Tapi kadang-kadang ya, lo percaya nggak? Mereka itu naksir dengan sosok yang mendekati sosok ibunya. Masa sih, Nek? Juno, aduh boleh gak gue cerita gini? Pokoknya ini ya. Pokoknya menyukai keras sebutannya sekarang. Cewek yang mirip emaknya, acting, nyanyi. Wah, gimana tuh? Enggak, karena because he adores you, because you're being present. Iya, tapi kan gue nggak mengenalkan dunia itu ke mereka. Gue cuma pernah tuh sekali ngajak mereka ke suatu gig, yaitu wedding di Surabaya. Kan anak-anak gue tuh bukan kayak anak-anak kayak kadek, anak panggung. Iya. Ngerti nggak? Bener-bener yang udah Mereka biasa dengan hingar-bingar segala macam. Nah, gue bawalah mereka ke sebuah wedding di Surabaya ini. Nih, lu tau kan wedding Surabaya kan crazy rich itu mengcopy panggung Celine Dion Las Vegas. Konser gue sendiri aja nggak dapat panggung kayak gitu, ya kan? Bingung lah anak-anak gue, tiba-tiba ada orkestra sebelah kanan, band sebelah kiri. Andrianto lagi. Bukan. Itu grup pingsan juga. Terus orang kan handling you kan, ada mikrofon, ada floor director, ada ono. Anak gue yang kedua ngamuk sis. Enrico ngamuk sengamuk-ngamuknya, bingung. Dia bingung kenapa tiba-tiba muka maminya ada di LED. Oh, dia overwhelmed kebanyakan ya pose. Right. Again to my question, what would you tell Enrico, as you already mentioned their name, Enrico and Juno tuh mirip lu. Enrico mirip bapesnya, mirip Bo. Itu shampoo sasetnya. Iya benar. What would you tell them? What would I tell them? Yes, kalau mereka finally udah punya istri nih, mau menikah gitu, apa yang lo akan advice of life, apa yang akan Shanti kasih ke anak-anak? Okay, oh my God, that's a deep question. Indeed, iya. Deep banget, gue sampai gak tahu jawabannya loh, Bo, saat ini. Treat them how you treat your mom. Wow. Treat them how you treat your mom. Karena udah perempuan pasti udah. The way they treat me tuh, Juno tuh hold the lift loh buat gue. Buat lo. Bukain pintu mobil loh, di hold sama dia. Kalau maminya keluar kedua. Treat them how you treat your mom. Udah. What a gentleman. Dan itu gak mungkin, it takes a lot of things ya, untuk bisa punya anak yang bisa punya good behavior dan karakter. Iya gak sih, Bo? Terutama harus dari kitanya, karena anak-anak kan ngelihat emaknya, ngelihat bapaknya, ya dong. Kita bisa kasih child and advices, tapi kalau kitanya nggak bisa kasih example, nggak bisa. Bener, they learn by example. Itu aja. Oke, untuk menutup sebelum teman gue datang nih, Neng. Siapa? Akan bacain karena akan panjang banget ceritanya Neng Shanti. Apa yang lo harapin nih, ibaratnya dari si single lo yang Count on Me ini. Menurut gue Count on Me itu layak jadi library musik Indonesia. Kenapa? Karena beda dari yang apa yang ada sekarang. Is Afrobeat collaboration dengan
seorang penyanyi Indonesia dengan penyanyi Canadian, Jamaican, flair-nya beda gitu loh. So it's really a unique song dan gue sangat-sangat berharap nih lagu bisa jadi di playlist. Spotify playlist sih udah ada, tapi maksudnya harus didukung gitu. Right. Because Count on Me is like if you don't want my love, let me know so I pack on my bag and I go kayak gitu. Itu cewek-cewek yang udah usia kepala 4, lu mau nggak cinta gue? Kalau nggak mau udah kumpulin balik. Sana, udah pergi. Nggak apa-apa sih, sana gitu. Let me check it out and move on. Ya kan? Dan sekarang aku pengen undang teman aku yang panjang banget udah tahu perjalanan karir seorang Shanty, Miss Reportase. Mr. Reportase, rempongin aja desa. Ku akui Tubuhku melulai, tempatku memuji dalam memuji. Ini sih, gue berharap lu ikutin gue bukan Marcel ya. Terus ini perpaduan antara Santi dan Marcel. Two in one. Two in one. Lebih Buy ke- one get one free. Buy one get one free. Semua nyampur ya, Shay. Coba lihat kayaknya Ini dulu. gue nggak salah aja, gue pokoknya warna pink gue taruh. Emang ada Shanty kayak gini fotonya? Ada begini Mana? sih. Mana? Dia kalau dia versi cantik sih. Ada bener. Gue versi rejectnya. By the way. Lo versi, ya Allah. lo versi nggak lepas QC nih, quality control. Ya Allah. Tadi Kamil telepon kan. J hari ini gue ada artis dari mana? Dari Hong Kong. Ya. Bener. Jadi kalau orang bercanda, dari mana lo? Dari Hong Kong. Bener, ini Shanty dari mana? Dari Hong Kong. Iya bener. Literally ya, Nek. Sebenarnya sih gue dari Sukabumi. Ember, iya Sukabumi cenah. Lanjut ya. Ada rebranding aja ke Hong Kong dikit. Ember. Nama lengkap Anisha Nurul Shanty Kusuma Wardani. Panjang ya, Nek. Yes. Seperti karirnya. Lahir Jakarta 30 Desember 1978. Betul? Betul. Beliau ini adalah seorang VJ, aktris, singer, pengusaha, penari, My penyiar God. radio, presenter. Satu lagi nih. Apa tuh? Wanita yang meninggalkan embel-embel nama Parades di belakang. Udah gak pakai ya. Official. Sekarang siapa sih? Shanty, Official. Shanty to. Official. Shanty official. Official. Lo Instagram gua official. Resmi Shanty official. Kak, Shanty ada artinya tau Kak? Apa sih? Sandaran hati. Iya. Ada juga Shanty, Sandarati. Coya. Ini gua Coya. di-roast nih kayaknya nih. Coya, Aduh, lanjut. gua nggak siap. Lanjut, Ya. wanita lulusan Universitas Indonesia ini UI cenah ya. Oh, D3 ya? Oh, D3. D3 apa sih? Broadcasting. Broadcasting, my God. mengawali karir menjadi penari latar dalam video klip Inikah Namanya cinta. Oh, inikah cinta. Itu jadi Yes. banget itu kelihatan di muka Bener. gitu ya. Lalu menjadi penyiar di sebuah radio Prambors. Prambors. Prambors, Bo. Prambors. Iya. Dan namanya semakin Melambung. tinggi. Yes. Gimana melambung tinggi? Bet? Lambung tinggi. Kan, suara kayak laki ya, ya. deh. Sama kayak Eke, Bo. Jangan. Apa jangan. Setelah dikontrak menjadi VJ di salah satu stasiun TV untuk Yes. MTV 100% Indonesia. Yes. MTV Sebentar, Campus dan lain-lain. gua hold sebentar situ. Dek, jujur ya, Dek. Jujur loh, jangan Jujur. bohem. Oke. Lu tuh pernah gak sih ada cinlok sama di antara para VJ? Jujur Oh. pernah gak? Gak ada Maksud ribut gede-gedean sama Sarah Sehan. Itu kan ribut-ribut peres kan? Enggak. Ribut beneran? Ampun. Sarseh. Dia Enggak, bilang ribut kan peres. Berarti selama ini PR MTV itu Bagus. Loh, Ya, it enggak works. kan lu suka ngomong-ngomongan berdua Bo, gitu. Itu gonggong-gonggongan setelah kita baikkan on social media. 3 tahun gue di MTV itu kita musuhan abis-abisan. Buka kartu aja. Ya, Sar. Si Sarah kemarin Tete ke tempat gua gak nanya lagi sama dia. Enggak, sorry, kenapa berantemnya boleh tau gak? Dulu saat itu kenapa? Popularitas. Dia sirik aja sama gue. Oh, rame nih Kak. Dipotong nih di TikTok nih. Enggak, Tete juga pasti nanya, kenapa sama Shanty dia sih? Kayaknya sama gue. Sama juga jawabannya. Enggak, jujur. Gue juga gak tahu kenapa dulu. Bener-bener gak tahu kenapa. Bo. Tapi vibe-nya gak nyambung aja Ya, gitu. gontok-gontokan aja gitu. Udah kita udah we Iya. aired it. Kemarin produser kita Cindy Parera juga ngomong di sebuah podcast bahwa behind the scene itu emang susah banget. Wow.
menggabungkan dua VJ ini. Masa? Karena gue masuk ke dunia VJ itu gue ngeliat Sarah Shan tuh, oh my god, idola gue, gitu kan. Ini gak seneng aja sama gue. Nggak tuh, oh idola gue, terus pas udah kerja bareng ternyata vibe-nya Nggak dapet. nares I thought gitu ya. Nggak dapet. Sampai pernah di suatu MTV Awards nih gue begamblangin aja. Khusus di Melanie Ricardo. Oh, iya bener. Biar Kan it's naik. over, it's already. Maksudnya depan mic, langsung ratingnya. Jadi lu, jadi gimana nih? Langsung rumpi. Iya, jadi waktu itu kita hosting MTV Award, ya kan. Terus udah ada prompter nih. Bukan prompter, zaman dulu belum ada prompter. Ada Kita dong, udah Bo, ngapalin prompter nih. skripnya. Oh iya, Adin. buat award, Oke. buat studio. Kita Iya, udah iya. ngapalin nih skripnya. Belum segaya sekarang Iya, gua iya, dulu. iya. Ya kan? Gue udah pokoknya lainnya di apa, gue lainnya apa. Ya kan? Di belakang panggung gini nih. Dim-diman. Ini harus banget ya kita present award berdua, ini harus banget. Oh my god. Udah dong, masuk ngop ke apa itu podium, ya kan? Tiba-tiba Sarah ignoring all the lines that we were supposed to say, tiba-tiba dia peluk gue. Siapa bilang kita berantem anak nongkrong? Wah, dicium pipi gue. Padahal di belakang nggak ngomongan sama Nggak sekali. ngomong sama sekali. Udah dong, gue pikir itu tandanya dia membaikan, ya kan? Gue pikir, oh udah dong, susut. Nyampe panggung, keluar dong. Dan pemenangnya awardnya adalah, dah keluar dari podium, backstage, lihat-lihatan, tok. Wow. Oh. Dan terus udah gitu yang lucunya lagi adalah udah dong, akhirnya she left MTV first, gue masih di MTV. Sorry, she left MTV because of you? No, gak ada urusannya ya. Emang gue dukunin dia gitu. Kalau kok nggak goreng sih kak? Ya karena ini kenceng banget dulu bener. ceritanya. Kenceng berarti PR-nya bagus tuh kalau Ember. dipikir abal-abal ya kan. Padahal enggak beneran banget. Nah terus udah gitu apa namanya kan dia keluar duluan. Nah terus gue mulai main film tuh sama Tenia berbagi suami. Oh, gitu kan. iya. Gue dikasih lah peran di Perempuan Punya Cerita. Di salah satu kan ada 4 cerita tuh. Salah satunya gue. Nah gue udah baca skripnya, itu mah gue banget, gue bilang oh pokoknya I got the part, seneng banget kan leading partnya di Nata lagi ya kan. Ada yang peran jadi sahabat gue, Teteh bilangnya bukan seorang nama lain ya kan. Udah deh gue bilang aja Happy Salma tadi. Ya. Ya kan, udah nih gue datang reading nih, gue datang reading. Tiba-tiba gue denger, halo dengan suara yang sangat gue kenal itu. Terus, kok perasaan gue gak enak ya, perasaan gue gak enak. Masuklah dia, gue gini, kok terus udah gitu tadinya juga gini, udah sama-sama gede, gue bilang gitu. Shan, jadi ini yang jadi Cici, gue Cici dia, gue siapa gitu, gue lupa nama karakter gue. Pokoknya ini yang jadi sahabat kamu, gue ngeliat gini, jadi sahabat gue, jadi sahabat gue udah sesiok-sioknya. Terus tapi Tanya kan orangnya intuisif ya, Bo ya. Dia bilang, lu tuh kalian have something, a chemistry together. Lu cuma perlu ada yang jembatanin. Reading pertama masih gini. Oh my god. Serius ini jadi sahabat gue. I don't know how to pull it off. I really don't know how we pull it off. Hari kedua, udah langsung klak. Wow. Chemistry jadi deh dia jadi sahabat gue itu. Dan dulu benar-benar nggak ngomongan. Nggak ngomong. Di MTV nggak ngomongan. Enggak. Sarse sama Shanti. Yang ngomong basa-basi lah. Oh my god. Tapi kalau profesional gitu ya, Dek. Iya, apa yang terjadi di belakang? Udah. Kita waktu itu pernah hosting MTV Land bareng. Diam. 3, 2, 1. Welcome to MTV Land. Kita berdua sama-sama ngomong. Udah gini. Kenapa gue? Anjir. Kembali. Kaget gue. Ya udah kak, gak usah lama kita panggil aja Kev. Salah sehat. Didatangkan dari Singapura. Kalau cowok nggak ada, kalau VJ cowoknya nggak ada taksiran lo nggak ada. Enggak. Masih nih. Gue dulu ya sempet naksir lah sama Jamie Aditya. Oh naksir. Iya, naksir aja. Tapi pacaran nggak? Tapi ngefans. Pacaran nggak? Nggak pernah. Nggak pernah. Enggak. Lu mentok di Mas J sih nih. Dia mirip ya. Iya. Kemana sih sih nih? Di Mas J kemana? Di mana? Adit. Udah kayak gitu. punya anak. Ayo lo, ya lo tahu semua. Bu mohon maaf ini masih panjang loh Bu. Mohon maaf ya. Masih panjang loh Bu. Mama panjang banget cerita. Lanjut. Menekuni tarik suara Santi menjadi the next diva. Dan akhirnya mengeluarkan beberapa album yang menjadi hits kala itu. Salah satunya sedikit aja ya. Indah Hari Ini. Persembahan dari Hati. Takkan Habis. Oh Kasih, Kuakui dan lain-lain. Mengembangkan sayap ke film layar lebar. Di tahun 2006 film pertamanya itu Berbagi Suami. Yes. Kala di 2007, maaf saya menghamili istri Anda.
Arisan 2 sama Sarasehan juga kan? Iya. Sarse, itu benar-benar. dibaikan. Oh, dibaikan ya? Dibaikan. Tiga Darah dan lain-lain. Iya. Tiga Darah juga. Pernah meninggalkan dunia hiburan tanah air yang telah membesarkan namanya. Profesinya sebagai rumah tangga kini menjadi dominan dalam kehidupan barunya di Hong Kong. Tapi sekarang Santi is back. Yeay. Dan akan mengeluarkan single baru lagi. Berjudul Count on Me. Count Sudah on dong, Me. udah kan? Sudah. Sudah. Bersama co-writer Fehandoyo, Santi telah menerbitkan buku dengan judul Bongkar Rahasia. Tuh. Nulis buku juga Wah, kan? dia Nulis, buku. ada bawa buku gue Gramedia yang ngeluarin dulu. Luar biasa. Jadi intinya adalah itu karena gue kan mau keluar udah keluar dari industri, gue tuh membocorkan isinya Rahasia industri. Salah satunya perkelahian gue dengan Sarah. Oh, wow. Itu ada di situ satu full chapter gue ceritain. No, all the things Jadi that I kalau didn't sekarang get to tuh misalnya ribut-ribut gitu, Bo, itu dijadiin ini thumbnail di podcast YouTube. say. Kalau dulu kan enggak ya malah ditutupin. Iya, Kalau sekarang iya. malah. Kak, sebenarnya banyak banget tuh anugerah yang di Udah panjang mana udah. Udah, Bo, bisa sampai maghrib kita, Nek, ya kan? Main aja deh, Kak, main aja. Ember, coba Panjang banget, ambil sumpah, gambar. banyak banget, sumpah tuh. Jangan salahkan aku dong kalau aku banyak anugerah. Sombong. Sombong banget. Pantes harus bete sama dia. Lagi kita sambut Sarah sehat. Lagi sehat loh. Dia lagi nyuci baju nih. Gue pengen cerita dulu waktu syuting film itu ya si perempuan yang punya cerita itu kan dia bercanda, emang dia kan emang niche-nya kan bercanda Iya, gitu kan. iya. Dan improv gitu. Nah gue tuh ada satu scene yang gue tuh berat banget. Anak gue terculik ya dong. Sebagai Coy. pokoknya berat gitu ini gue. Gue udah ngumpulin emosi segala macem nih ya. Ini udah baikan, no hard feeling sudah lah, kita udah baik. Tiba-tiba dia datang ini. Dia abis syuting scene lain. Gue udah menyendiri segala macem gitu kan, ngumpulin kan. Abis itu scene gue dia datang dong dengan sendal plastik warna pink. Sampai terus gini. Lihat dong sendal gas gue. Lihat dong gitu-gitu. Gue gak mepeng gue. Kesel ya, Bo. Ini orang pelawak apa aktris sih, gue langsung datang-datang. Lu pisahin dia dari gue sekarang, kalau gak gue gak bisa di sini. Dia bilang gitu, harus pisahin lagi. Tapi nasib MTV juga dulu dipisahin. Bo, entrance MTV kita beda. yang bener loh. Tanya Cindy Pereira. Astaga. Iya. Tapi kehidupan kalian pada akhirnya sama loh. Pada akhirnya Lu di sama. Hong Kong jadi ibu rumah tangga. Dia di Singapura. Sarse Singapura. cerita nyuci baju, nge-laundry sendiri. Dia yang jadi Cici. Di Singapura. Ya. Hai Cici. Sama-sama Cici lah. Tapi Sama nama Cici. dia masih sama pasangannya. Kacang. Susah deh kalau harus zaman dulu yang panjang ya, Nem. Gak bisa diselaksanain. Langsung, oke, lanjut. Main NGMHM, Iya. mau nggak mau harus Mau. Ambil Oh gitu. satu. Kok ini gue gak di brief sama Ayo, Ahmad? iya, gak apa-apa lah. Hubungi Sarah Sehan. Main 3 salah sehat. First kiss kapan dan masih on? Aku jatuh cinta. Enggak. Gue spesifikin. First kiss artis. Lu kan pacar artis banyak. Aku tak. Lu hari bawa pernah sih, Nek? Coba sih, Bo. Coba. Kayak ketampar ya, Kak. Kayak ketampar ya. Udah, kayak itu udah menjawab Mas semua. Ari. Udah menjawab Ari kan semua duda deh. sekarang. Itu udah menjawab semua deh. Udah menjawab semua, Kak. Udah. Pernah gak sih, Nek? Pernah gak sih, Nek? Udah itu udah menjawab, Ingat, Kak. lihat ingat mantan pacarnya. Serius, pernah gak sih lu pacaran? Pacar gue kabur. Kata gue basah. Gak deg-degan tiba-tiba. Kan anak Bali, Sa. Gua masa lalu deh, Nek. Ayolah. Terus gua ini. Mukanya merah. Ari bawa yang malu dan racun. Lu ada penyanyi Ari bawa malu dan racun enggak? Anak jadul banget ketahuan lo. Anak Gen Z gak ada yang tahu mana Nggak ada ada yang racun tahu. say. Aduh, itu ada Gak Ari ada, Bowo gak juga ada, penyanyi, gak akan iya. kena. Kecuali di TikTok lagi. Sekarang jujur gua tanya sama lu. Iya. Lu pernah pecongan gak sih dulu? Tuh Melanie Ricardo itu cewek. Ya udah terjawab dengan gerakan-gerakan dia udah terjawab ya deh. Terjawab. Astaga juara loh. Cantik. Ini enggak gua edit apa ya, Nek? Siap. Dibuang. Gak ada. Itu toples ini loh yang ngerti banget situasi bintang tamu. loh. Sial. Dari dulu emang demennya bule-bule ya. Sial. Tapi tipe lu tuh bule apa? Emang lo enggak sendirinya? Gua baru sekarang doang, Nek. Masa Dulu kan sih? lokal. Masa sih? Dulu nggak laku sama bule. Dulu abang-abang ya? Abang-abangan. Gua manggil dia abang, dia manggil gua juga abang. Udah. Udah, Neng, thank you so much ya udah sharing. Tetap yang namanya Shanti tuh dia tahu banget Gua when to keringet dingin stop, loh dengan ya kan? YouTube channel ini. When to share, when to stop tuh. Udah deh, kalau udah Agak gak ada pilihan. ketek udah kayaknya. basah, aku tuh yang lain ikutan basah.
Thank you Neng. Ya, welcome Thank back you, again. Hopefully Ricardo. apapun yang dilakuin sekarang ini pokoknya show. Yes. Show. Show. Dan Show. satu hal Show. yang gue Show. belajar, Show. makin udah kepala 4, hidup emang gak bisa seperti apa yang kita harapkan. Kalau ada yang terjadi di luar ekspektasi kita, oke, check it out and then move on. Ya kan? If you don't want my love, nyanyi dong dikit. If you don't want my love, let me know so I pack on my bike and I go. If you don't want my love, shake it up, shake it up, shake it up, shake it up. bye guys, God bless you.